Assalamualaikum semuanya. Di video kali ini aku mau berbagi resep cara membuat kue yupi. Sebenarnya terlambat banget sih aku buat ini, tapi mending terlambat daripada nggak sama sekali ya. Soalnya aku tuh baru banget dapet requestan ini dan thank you buat kalian udah request. Dan untuk rasanya sendiri, aku tuh super speechless banget pertama kali nyoba kue ini, karena emang rasanya bener-bener kayak permen yupi, kenyal, terus ada manis asamnya gitu loh. Dan yang bikin wow lagi, selain ini tuh enak, modalnya itu cuma Rp4.000. Jadi buat kalian penasaran, sebelum kita lanjut ke tutorialnya, yang belum subscribe langsung aja subscribe, dan yang udah subscribe, yuk langsung aja kita lihat bahan-bahannya dan langsung memasak. Untuk bahan-bahannya kalian bisa langsung aja screenshot di sini ya teman-teman ya. Untuk rotinya aku tuh pakai resep bakpao. Jadi resep bakpao itu kan nggak pakai telur ya. Jadi kita hemat, soalnya kalian tahu sendiri telur, minyak itu lagi tinggi-tingginya. Dan kita langsung aja ke langkah pertama. Di sini aku udah siapin tepung terigu 250 gram. Bisa pakai merek apa aja ya, sedang, tinggi, rendah itu terserah kalian. Lanjut di sini aku ada 1 sendok teh pernipan sama 1 sendok makan gula pasir. Ini langsung aja kita masukin. Dan lanjut untuk airnya kurang lebih aku pakai 150. Biasanya aku kalau buat bakpao itu nggak pakai telur ya teman-teman ya. Jadi ini bahan-bahannya langsung aja kita masukin semuanya aja, kita aduk seperti ini. Jadi ini yang nggak aku masukin tuh cuman margarin sama garam ya. Jadi ini bahan-bahannya dimasukin semuanya aja, terus kita aduk sampai setengah kalis. Kalau udah setengah kalis kita langsung aja masukin margarin sama garamnya. Kalau kalian nggak punya margarin putih seperti yang aku punya, kalian bisa pakai minyak goreng atau margarin biasa, tapi warnanya agak sedikit kuning gitu loh teman-teman. Itu terserah kalian sih. Cuman karena kan kemarin aku tuh punya margarin putih dan itu nggak habis-habis teman-teman, jadi ya udahlah ya aku pakai aja daripada mubazir, aku simpen aja gitu maksud aku. Ini udah setengah kalis. Kalau udah seperti ini kita langsung aja masukin bahan-bahan yang belum kita masukin. Ini kalau kalian mau pakai minyak goreng, ini kurang lebih takarannya 30 ml ya. Dan ini karena aku pakai margarin, jadi aku pakai 1 sendok makan. Jadi 1 sendok makan itu aku agak munjungin gitu. Dan untuk garamnya aku kurang lebih pakai sejumput aja. Serius, buat apa tuh maksudnya, buat bakpao itu nggak seperti buat donat, jadi ngulenenya tuh agak simpel. Jadi kalau kalian buat bakpao ini tuh kayak lebih ke gampang gitu loh teman-teman, cuman diaduk doang kelar. Soalnya emang ini tuh ngulenenya tuh nggak sampai 3 menit gitu loh udah kalis. Sebenarnya ini tuh ngulenenya nggak harus benar-benar super kalis kayak kita buat donat sih, pokoknya asal tercampur rata aja gitu maksud aku. Dan ini tuh ringan banget, serius, nggak seberat kayak buat donat. Aku nggak tahu kenapa bisa beda, tapi pas aku buat, kalau ada 2 pilihan nih ya, buat donat atau bakpao, aku mending buat bakpao teman-teman, soalnya gampang banget cara buatnya, serius nggak bohong. Dan ini tuh bisa di frozen ya, jadi kalau kalian mau jualan ini bisa banget dibuat frozen food gitu, bisa digoreng juga dan bisa dikukus. Dan ini kurang lebih seperti ini aja. Jadi emang aku buatnya nggak kalis-kalis banget. Kalau udah seperti ini langsung aja kita buletin dan kita istirahatkan. Ini istirahatnya emang agak lamaan sih, aku istirahatinnya kurang lebih 1 jam gitu biar dia tuh ngembang gitu. Tuh ini kan gak terlalu kalis ya teman-teman ya. Kita langsung aja bulet-buletin aja seperti ini. Gak harus sih, aku gak tahu kenapa setiap buat kue selalu dibulet-buletin kayak gini, aku gak ngerti. Coba dong buat teman-teman yang tahu kenapa kalau kita buat donat harus dibuletin kayak gini. Istilah aku gak bohong, sampai sekarang tuh aku masih tanda tanya itu. Ini biar adonannya nggak kering, kita langsung aja tutup. Kalau kalian nggak punya plastik wrap seperti yang aku punya ini, bisa pakai plastik apa aja atau dimasukin ke kantong plastik atau gimana. Ditutup kain bersih juga nggak apa-apa, pokoknya yang ada aja di rumah. Cuman aku tuh lebih nyaman pakai ini ya teman-teman ya. Jadi simple, terus langsung buang gitu loh. Ya nggak sih, iya aja lah ya. Dan ini kurang lebih udah 1 jam dan kalian bisa lihat sendiri ini tuh gelembung banget. Langsung aja kita buka gasnya. Ini gas teman-teman, jadi kayak gimana gitu. Dan ini kita keluarin aja ya gasnya dari adonannya, kita ulenin sebentar sampai di dalamnya tuh nggak ada gasnya. Soalnya kalau aku sendiri ya, kalau ada gasnya tuh kayak nggak enak gitu loh teman-teman pas kita ngulenin. Maksud aku pas ngebentuknya agak susah. Biasanya aku tuh lihat orang-orang buat ini tuh pakai sendok takar yang super kecil itu loh. Sebenarnya aku punya tapi ya nggak tahu kemana. Jadi ya udahlah ya, kita pakai yang tradisional aja gitu loh, resep takar gitu. Maksud aku kayak resep jumput gitu gak sih? Jadi ambilnya secukupnya aja, kita cubit-cubit aja, jangan terlalu gede. Ini kelihatannya ribet ya,
Tapi sejujurnya ini tuh cepet banget, aku kerjain sendiri itu kelar. Biasanya kalau aku buat kue-kue lebaran gitu kan, aku minta tolong sama si pak suami gitu buat nemenin. Dan ini tuh aku kerjain sendiri, nggak sampai 50 menit kelar gitu loh kalau kita fokus, maksud aku. Jadi kayak emang secepat itu. Ini nggak terlalu aku bentuk-bentuk banget ya, jadi emang super random. Aku ambil sedikit terus aku buletin kayak gini ala kadarnya, nggak usah rapi-rapi. Besar gedenya tergantung kalian aja, aku buatnya yang kecil-kecil kayak gini aja. Dan menurut aku kemarin pas aku buat, ukuran satu cubit ini tuh udah pas banget gitu loh, nggak gede dan nggak besar. Dan kurang lebih seperti ini hasilnya. Ini sengaja aku taruh di kertas roti ya. Ini kertas rotinya tuh aku beli yang udah potong-potongan gitu loh teman-teman, jadi nggak selebar. Kalau kalian pakai potongan yang lebar itu dipotong aja. Kalau udah, kita langsung aja siapin kukusan. Jadi ini tuh aku cara masukin ke kukusannya kayak gini loh teman-teman. Kan tadi tuh letoy banget ya, jadi ini tuh dilipat bisa. Terus setelah itu kita tata aja di atas ini. Dan simple banget ya, kan tadi pas kita mau ambil tuh pasti kertas kuenya letoy gitu kan. Itu aku lipat aja gitu, dan kayak gitu hasilnya. Setelah itu kita langsung aja kukus kurang lebih 5 menit. Kalau bisa ada kainnya kayak gini ya, biar airnya tuh nggak netes kemana-mana. Soalnya kalau kena tetesan air, biasanya adonannya tuh bisa keriput. Hati-hati banget, ini tuh panas. Kita tinggal ambil aja kayak gini, adonannya tuh nggak bakalan copot, soalnya dia nempel di kertas kuenya. Dan kita kukus semuanya sampai habis, kurang lebih tuh jadi 4 gitu loh teman-teman. Tuh, kayak gini aja nih, gampang banget kan? Dan ini dia hasilnya setelah aku kukus. Ini hasil sebagian, langsung aja aku tusuk-tusuk ya. Ini kalau nggak salah ini ya, satu resep tuh sekitaran jadinya tuh 26 gitu loh teman-teman, 26 atau pokoknya 20 lebih gitu loh. Dan ini tuh untuk rotinya aja, belum termasuk selai atau tusuk satenya. Ini tuh sekitaran 4.000 seperti yang aku ngomongin tadi untuk detail resep sama detail harga. So langsung aja dicek di deskripsi ya teman-teman ya. Cuman kita tuh kan kalau jualan kayak gini harus nambahin selai atau topping-topping gitu loh. Jadi untuk selainya ini super murah sih sebenarnya. Kalau kalian mau beli seperempat itu kurang lebih harganya tuh 4-7 ribu aja, dan itu bisa dipakai berulang kali gitu loh. Dan ini kalau udah seperti ini kita langsung aja kasih selainya. Serius, selai strawberry kayak gini tuh murah banget teman-teman. Kalau kalian butuh rekomendasi, aku bakalan rekomendasiin di deskripsi ya. Aku bakalan kasih linknya di situ. Soalnya aku emang selainya itu pakai dan ini tuh enak banget. Malah aku tuh makan ini selainya doang gitu, apa sih? Dan selainya ini yang bikin mirip, dia itu kayak Yupi. Kalau kita makan cuman bakpaunya aja, ini bakpao tusuknya ini tuh rasanya ya kayak bakpao. Tapi kalau kita tambahin selai seperti ini, serius aku nggak bohong, ini asli Yupi, bener-bener kenyal, asam manisnya dapet gitu loh. Dan karena aku sering lihat orang jualan itu kayak ditaburin gula putih, jadi aku bakalan taburin gula halus ya teman-teman ya. Sorry, maksud aku biasanya kan kayak ada putih-putihnya itu. Dan aku sih berpikir itu gula halus ya, jadi aku bakalan tambahin aja gula halus kayak gini. Kalau kalian menjualan ini tuh salah satu kayak terobosan ya teman-teman ya. Buat kalian yang suka jualan yang goreng-goreng gitu kan, sekarang minyak lagi mahal ya. Ini tuh terobosan buat kalian bisa jualan tanpa digoreng gitu loh. Soalnya dikukus aja enak banget sih, aku nggak bohong. Jadi kalau kalian bisnis jajan di sekolah gitu yang agak keberatan sama harga minyak, ini sih boleh banget dicoba, karena ini bisa jadi terobosan terbaru buat kalian buat ngurangin minyak goreng. Ini biar tambah ada asam-asamnya gitu, aku tambahin selai yang warna hijau ini ya teman-teman ya. Aku nggak tahu sih rasanya, maksud ini rasa apa, tapi ada asam-asamnya gitu loh, paham gak sih? Soalnya kan strawberry ini kan manis, jadi aku beli yang agak asam-asamnya gitu biar mirip banget kayak Yupi. Dan ini dia hasilnya. Ini yang aku tunjukin hasil sebagian aja, karena yang lainnya masih aku kukus teman-teman, masih proses gitu loh. Jadi aku tunjukin aja lah ya sebagian. Ini tambah berlama-lama aku mau cobain sih rasanya di depan kalian. Awalnya pas aku lihat-lihat kayak ini jajan apaan sih gitu, paham sih? Tambah berlama-lama langsung aja aku cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi pas selesai digigit dan masuk mulut, serius, fix ini tuh Yupi, gak bohong. Awalnya tuh aku mikir ini mah bakpao tusuk gitu kan, tapi setelah aku makan, serius teman-teman, ini tuh kenyal banget, nget banget.
Thank you buat kalian yang udah request. Aku jadi ngerti rasa kue Yupi. Buat kalian yang mau request atau kalian pengen aku nyobain apa, langsung aja komen di deskripsi ya teman-teman ya. Insya Allah aku bakalan buatin buat kalian kalau aku bisa. Thank you buat kalian yang udah nonton.